Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 8 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Masyarakat Sipil, Partisipasi Politik dan Gerakan Sosial. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Bimo Putro. Kedua, Efriza Juwita Effendi. 3, Grace Tessa Mamangke. 4, Dela Alma Putri. 5, Tiara Dwi Putri. 6, Lara Seltis. 7, Ayu Pratiwi Azenia Putri. 8, Septi Astuti. 9, Soraya Dion. 10, saya sendiri, Billy Bang Suputra. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Bimo. Pada Saudara Bimo, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu masyarakat sipil. Sejarah. Civil society berasal dari bahasa Latin societas civil yang mula-mula dipakai oleh Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Cicero merupakan seorang orator, politisi, dan filsuf berasal Roma. Sejak saat itu sampai dengan abad ke-18, pengertian civil society masih disamakan dengan negara atau the state, yakni sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Bimo. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Juwita. Pada Saudari Juwita, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi masyarakat sipil menurut para ahli. Yang pertama ada Zbigniew Rau, yang menurut beliau, civil society merupakan masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Yang kedua ada Anwar Ibrahim. Menurut beliau, civil society merupakan sistem sosial yang subur yang berasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik di bidang pemikiran, seni, pelaksanaan, pemerintah, mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Yang ketiga, ada menurut Eisenstein. Civil society merupakan suatu masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Dan terakhir ada M.S. Geller. Menurut beliau, civil society merupakan masyarakat yang terdiri atas institusi pemerintahan yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Juwita. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Tiara. Pada Saudari Tiara, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya menjelaskan tentang partisipasi politik. Partisipasi politik terdiri dari beberapa tipologi. Ar-Rahman Rai mengatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. 3. Golongan putih atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Tiara. Materi yang keempat akan dibacakan oleh Saudari Ayu. Pada Saudari Ayu, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan definisi partisipasi politik, yaitu partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu partiam, artinya bagian, dan capareang, artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan aktivitas warga negara dalam rangka ikut mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Ayu. Materi yang kelima akan dibacakan oleh Saudari Lara. Pada Saudari Lara, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan piramida partisipasi politik. Piramida partisipasi politik menurut Michael Rush and Philip Althoff yaitu menduduki jabatan politik atau administratif. Yang kedua, mencari jabatan politik atau administratif. Keanggotaan aktif dalam organisasi politik. Keanggotaan pasif dalam organisasi politik yaitu partai politik, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan. Keanggotaan aktif dalam organisasi semu politik. Keanggotaan pasif dalam organisasi semu politik yaitu kelompok penekan, kelompok kepentingan, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain. Partisipasi dalam diskusi politik informal yaitu minat umum dalam politik, voting, dan apati. Yang kedua itu pola partisipasi politik menurut Gabriel A. Almond. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pola konvensional dan pola non-konvensional. Pola konvensional yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang umum dan lazim ditemui, seperti pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, dan bergabung dengan partai politik, atau berkomunikasi secara individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif. Pola non-konvensional yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang tidak umum dan tidak lazim ditemui, seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan, perang gerilya, makar, dan revolusi. Pola partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Joan M. Nelson terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi politik otonom dan partisipasi politik mobilisasi. Partisipasi politik otonom yaitu partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau yang memaksa. Partisipasi politik mobilisasi yaitu partisipasi politik yang digerakkan oleh pihak-pihak di luar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Lara. Materi yang ke-6 akan dibacakan oleh Saudari Dela. Pada Saudari Dela, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk partisipasi politik. Yang pertama itu kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, yaitu kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat, contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Yang kelima, yaitu tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda. Yang selanjutnya itu faktor partisipasi politik. Yang pertama itu peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang dalam terlibat partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Yang kedua itu sumber daya sosial. Artinya partisipasi politik ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Yang ketiga itu motivasi personal. Motivasi personal artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Baiklah, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Dea. Materi yang ketujuh akan dibacakan oleh Saudara Sorea. Pada Saudara Sorea, dipersilakan. Contoh-contoh partisipasi politik pada lingkungan sekolah adalah yaitu saat memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, ataupun ketua organisasi lainnya.
contoh partisipasi politik pada lingkungan keluarga adalah saat ikut serta dalam memberikan saran dan pendapat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarga. Yang ketiga, contoh partisipasi politik pada lingkungan masyarakat adalah yaitu berperan aktif memberikan suara pada saat pemilihan kepala desa, ketua RT ataupun ketua RW. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Saudara Soraya, materi yang ke-8 akan dibacakan oleh Saudari Grace. Pada Saudari Grace, kami silakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya kami akan membahas mengenai gerakan sosial. Suatu gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai gerakan yang dilakukan sejumlah orang dengan tujuan untuk menciptakan perubahan dan ingin mempertahankan sesuatu unsur yang sudah dinilai mapan di kalangan individu dalam masyarakat. Munculnya gerakan sosial ini pada dasarnya didorong oleh adanya ketidakpastian yang diresahkan oleh sekelompok orang terhadap berbagai aspek kehidupan manusia selama ini dengan melalui serangkaian tahap, misalnya mulai dari tahap kegelisahan, kegusaran, formalisasi, hingga tahap kelembagaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Grace. Materi yang ke-9 akan dibacakan oleh Saudari Septi. Pada Saudari Septi, silakan. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu tipe gerakan sosial. Menurut Cohen 1983, ia membagi jenis gerakan sosial tersebut ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama, gerakan ekspresif. Dalam masyarakat yang sudah maju dan modern, individu acap kali ingin mengungkapkan berbagai keinginannya untuk mendapatkan perhatian dan simpati publik. Misalnya, gerakan yang dilakukan Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu tipe gerakan sosial. Menurut Cohen 1983, ia membagi jenis gerakan sosial tersebut ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama, gerakan ekspresif. Dalam masyarakat yang sudah maju dan modern, individu acap kali ingin mengungkapkan berbagai keinginannya untuk mendapatkan perhatian dan simpati publik. Misalnya, gerakan yang dilakukan baru, baik itu berupa cara berpakaian maupun penampilan yang dianggap unik oleh orang lain. Yang kedua, gerakan regresif. Gerakan sosial ini sengaja dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengembalikan apa yang ada sekarang ini ke keadaan sebelumnya. Contohnya yaitu gerakan yang dilakukan di kalangan kelompok Ku Klux Klan yang menginginkan agar supaya hak sipil dan kebebasan kaum orang kulit hitam, Black American, ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu gerakan progresif. Bagi mereka yang terlibat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan kelompok tertentu dalam masyarakat. Misalnya saja gerakan sosial yang dilakukan di kalangan serikat pekerja dalam bentuk unjuk rasa dan protes menuntut kenaikan upah baik kaum buruh serta pekerja lainnya. Yang keempat, gerakan reformis. Tipe gerakan sosial ini lebih diorientasikan pada terciptanya perubahan dan pembaruan aspek tertentu dalam masyarakat. Contoh, di bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan gerakan sosial dan menuntut diadakannya pembaharuan dan perubahan khususnya yang terkait dengan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kelima yaitu gerakan revolusioner. Gerakan ini menuntut lebih jauh hingga dilakukan perubahan bersifat total dan radikal terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan tatanan sosial yang ada. Yang keenam, gerakan utopian. Gerakan sosial ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal dan baik bagi mereka. Contohnya yaitu gerakan yang dilakukan di kalangan kaum separatis yang ingin membentuk suatu negara dengan cara memisahkan diri dari negara. Yang ketujuh yaitu gerakan migrasi. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini merasa tidak begitu puas dengan kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sekarang, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah ke suatu wilayah yang lain dengan harapan dapat memperoleh kehidupan sosial ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Adapun beberapa pendekatan dalam memahami gerakan sosial dengan resiko penyederhanaan. Yang pertama yaitu ada perspektif perilaku kolektif, menekankan aspek perilaku perasaan yang dipinggirkan dan rasa frustasi yang muncul sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua yaitu perspektif mobilisasi sumber daya, melihat masalah dan ketegangan sosial sebagai sesuatu yang nyaris melekat di dalam masyarakat. Singkatnya, pendekatan ini menyatakan gerakan sosial muncul sebagai negara bersatunya
para aktor dalam cara-cara rasional, mengikuti kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi, serta para kader dan pemimpin profesional untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Yang ketiga yaitu perspektif proses politik. Sederhananya, perspektif ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial. Dan yang terakhir yaitu perspektif kultural, gerakan sosial baru atau yang disebut dengan GSB, berkembang sebagai wujud ketidakpuasan pada institusi sosial dan politik masyarakat kapitalis maju, yakni berupa transformasi dari masyarakat industrial ke panca industrial yang semakin menisbikan batas-batas kelas. Perspektif ini menempatkan konstruksi dan politisasi identitas sebagai perekat pada partisipan di dalam gerakan sosial. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih, Saudari Septi. Baiklah, itulah presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.